Perkenalkan lur, nama saya Icang. Dengan quotes hari ini, delete lah mantan dan segera download gebetan. Ya, sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalir film negara kita tercinta yang bergenre horror misteri thriller, yaitu Perempuan Tanah Jahanam tahun 2019. Tentunya kalian sudah tidak asing dengan film ini ya kan lur, tapi tenang, akan tak bahas dengan sedetail-detailnya seperti biasa ya kan. Perempuan Tanah Jahanam bercerita tentang seorang wanita yang pergi jauh ke desa terpencil untuk mengambil warisan keluarganya yang mungkin tertinggal. Namun tak disangka-sangka desa tersebut adalah desa terkutuk, yang mana keluarga wanita ini memiliki hubungan dengan kutukan tersebut. Dan seluruh penduduk juga sudah menanti-nanti kehadiran wanita ini. Seperti apakah kengerian film besutan Joko Anwar ini? Jadi langsung aja kita gas ke pertanyaan lucu dari dulurku Farida Fatma ya. Cak, apa benar kalau kita sedang bersin barengan sama kentut, itu artinya badan kita lagi screenshot? Oh bisa gila saya dengar pertanyaan Anda. Monggo sekejakan. Dua wanita petugas karcis tol bernama Maya dan Dini. Malam itu mereka sedang bekerja di tempat yang berbeda. Sambil ngobrol ngalor ngidul lewat telepon, Dini yang berada di tol pusat kota selalu ramai mobil lalu lalang. Berbeda dengan Maya yang jarang ada mobil lewat. Dan memang jalan tol tersebut mau ditutup, apalagi saat itu jam 1 dini hari. Upaya dari Jasa Marga untuk diskon. Mereka berdua berencana akan resign dan mencoba peruntungan jualan baju karena semakin banyaknya tol yang pakai mesin. Belum lagi selama seminggu terakhir, Maya selalu kedatangan pengendara aneh yang bolak-balik masuk tol dan melihat Maya dengan tatapan mengerikan, juga tangannya yang kotor. Terutama kemarin malam lur, di mana pengendara tersebut bahkan keluar masuk tol sampai 2-3 kali dan selalu melihat Maya dalam waktu yang lama. Dini pun bercanda mengatakan kerjaannya tukang gali kubur kali Mai, jadi wajar bolak-balik masuk tol soalnya banyak garapan katanya. Lalu tak lama kemudian si pria aneh yang sebut saja Pak Ijo lagi-lagi datang dengan mobil jadulnya. Dan yang jadi masalah, Maya sedang jaga sendirian karena temannya pergi sebentar ke kantor. Semalam dia bisa bolak-balik 2-3 kali, aneh nggak? Makanya kita harus buruan buka toko baju kita. Mati gue. Apa? Mobil butut datang lagi. Dia nggak pergi-pergi. Oh, dia ngeliatin butut. Maya yang ketakutan pun segera mengunci pintu dan menutup jendelanya karena Pak Ijo berhenti di pinggir jalan dan berjalan mendatangi Maya lalu menggedor-gedor jendelanya. Maya pun memberanikan diri membuka jendela dan Pak Ijo bertanya, "Mbak, namanya Rahayu kan, dari desa Harjosari? Nama bapaknya Mbak Kidono Wongso kan?" Dalam kepanikan Maya pun hanya bisa terdiam. Lalu tiba-tiba Pak Ijo kembali ke mobil dan mengambil sebilah golok. Jelas Maya yang panik pun langsung kabur dari sana ya kan. Namun Pak Ijo berhasil mengejarnya. Anehnya Pak Ijo yang melihat bekas luka di paha kanan Maya berusaha merobeknya. Sampai akhirnya ketika Maya akan dibunuh, alhamdulillahnya polisi pun sudah datang. Sambil menahan tangis, Pak Ijo si pria misterius mengatakan bahwa warga kampungnya tidak ingin apa yang ditinggalkan oleh keluarga Maya tetap berada di sana dan itu harus dihancurkan. Lalu ketika Maya akan dibunuh, polisi pun langsung menembak endas Pak Ijo. Dan inilah Perempuan Tanah Jahanam. Dia balik lagi bawa senjata. Tidak mau apa-apa di kampung kami. 3 bulan kemudian, Maya dan Dini sudah resign dan mulai berjualan baju di pasar. Namun tidak seberapa laku lur. Karena insiden mengerikan sebelumnya, Maya yang sudah ditinggal orang tuanya sejak umur 5 tahun pun mencari tahu tentang bapak ibunya. Dan setelah mengoprek-oprek barang milik bibinya, ketemulah seonggok foto jadul yang mungkin saja mereka adalah ortu dari Maya. Karena Maya sendiri juga sudah lupa wajah aslinya seperti apa.
Di balik foto tersebut tertera nama Ki Dono Wongso, Nyai Sinta, dan Rahayu yang masih berusia 5 tahun. Sesuai perkataan Pak Ijo yang menduga Maya adalah Rahayu dan bapaknya Ki Dono Wongso. Selain itu bibinya Maya juga sempat memanggilnya Rahayu, namun entah kenapa sekarang diganti jadi Maya. Di foto itu terlihat rumah keluarganya yang sangat besar. Maka dari itu Maya pun berencana mendatangi rumah tersebut. Siapa tahu ada barang berharga yang tertinggal dan bisa dijual untuk memperbaiki ekonomi mereka, ya kan? Untungnya dia masih ingat nama desa yang diucapkan oleh Pak Ijo, yaitu Desa Harjosari. Sebagai sahabat, Dini pun akan ikut menemani Maya karena bahaya kalau kemana-mana sendirian. Dulu sempat manggil gue Rahayu, jadi Maya entah kenapa. Rahayu? Solusi masalah kita, rumah keluarga gue. Mau ikut? Nggak mungkin lah gue biarin lu pergi sana sendirian. Lalu saat Mbak Maya mau pipis, tiba-tiba muncul tetesan darah dari bekas luka golok. Padahal sudah lama mengering. Merasa ada yang muncul dari lukanya, Maya pun mengambilnya yang ternyata itu adalah gulungan kertas bertuliskan aksara Jawa kuno. Dan Maya pun langsung memfotonya tanpa perasaan curiga sedikit pun. Tapi karena Dini buka pintu tiba-tiba, Maya yang kaget tanpa sengaja menjatuhkan kertas tersebut masuk ke dalam WC. Sorry. Setelah dari toilet, Maya pun akan keluar dari pasar yang sudah sepi dan mencari Dini. Terlihat siluet dari kejauhan yang ya ternyata manekin doang. Sampai akhirnya ada satu siluet yang bangun dari duduknya. Dan ternyata itu hanyalah emak-emak penjual biasa. Lalu tiba-tiba Belum pulang, Mbak. Belum, Bu. Singkat cerita, mereka berdua pun OTW naik bis ke Desa Harjosari yang lokasinya berada di Banyuwangi. Tak lama kemudian bapak-bapak penumpang di belakang pun menyapa, dan ternyata dia adalah seorang dosen sastra. Maya pun langsung minta si bapak dosen mengartikan aksara Jawa yang ada di dalam lukanya. Melihat itu Pak dosen pun terkejowet meskipun dia tidak bisa mengartikannya. Tapi yang pasti tulisan tersebut adalah mantra-mantra atau dengan kata lain jimat. Dan siapapun yang memilikinya tidak akan bisa diganggu oleh arwah-arwah. Namun yang membuat jimat tersebut adalah orang jahat. Karena sudah dini hari dan perjalanan masih memakan waktu 5 jam lagi, mereka pun akhirnya akan tidur dulu. Tapi Maya sempat melihat 3 anak perempuan berjejer di hutan, yang tentunya mereka bukanlah manusia, ya kan? Tadi lo bilang berapa jam lagi? 5. Keesokan paginya mereka pun sampai di terminal bis. Namun tidak ada satupun Pak Kusir yang tahu Desa Harjosari. Untungnya ada satu mas-mas kusir bernama Nano yang tahu lokasi Desa Harjosari. Namun dia tidak mau mengantarkan karena desanya sangat jauh dan terpencil kecuali bayarannya oke, ya kan? Mau nggak mau Maya dan Dini pun harus membayar lebih agar mas kusir Nano bisa mengantarkan mereka. Dalam perjalanan melewati hutan, Nano mengatakan jika dia tahu Desa Harjosari karena dulu pernah mengantar kepala desanya bernama Ki Saptadi, yang mana dia seorang dalang wayang kulit terkenal dan pernah tampil di desanya Nano. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka pun sampai di Desa Harjosari dan warga sekitar melihat dengan tatapan dingin. Selain itu mereka juga melewati kuburan dan rumah besar yang diduga milik orang tua Maya. Maya dan Dini pun request minta diturunkan di rumah Ki Saptadi, kepala desa di sana. Dan Nano memberikan kartu namanya kalau mereka berdua butuh jemputan. Gede banget rumahnya. Nah, kalau Mbak perlu dijemput, tinggal kontak saya. Sesampainya di rumah itu, keluarlah seorang mbah-mbah tua bernama Nyi Misni, ibu dari Ki Saptadi,
yang mengatakan jika anaknya Ki Saptadi baru pulang nanti malam dan meminta mereka datang lagi besok pagi. Sambil menunggu Ki Saptadi, Maya dan Dini pun mampir ke rumah peninggalan ortu Maya yang terlihat ada jalan setapak di tengah-tengah rumput. Itu artinya masih ada orang yang lalu lalang masuk ke rumah tersebut. Maya pun nekat menjebol gembok pintu rumah dan mereka akhirnya masuk melihat-lihat seisi rumah. Terlihat ada lukisan pria yang sangat besar di salah satu ruangan dan di ruangan lain ada banyak wayang yang sudah usang. Sementara Dini mengecek air di kamar mandi yang penuh dengan ranting, Maya menemukan setumpuk foto-foto keluarganya. Namun anehnya tidak ada satu pun foto dirinya waktu kecil, hanya foto bapak ibunya saja. Lalu tiba-tiba dari kejauhan muncullah sosok bertudung yang semakin lama semakin mendekat. Dan ternyata Gila, Mai. Rumah sama tanah 900 meter. Gila, lu bisa kaya. Jangan lupa sama teman ya. tak lama kemudian terdengar suara warga. Lalu ketika diintip dari jendela, ternyata baru saja ada warga yang meninggal dan baru dikubur. Mereka berdua pun akhirnya datang ke satu-satunya pemakaman desa Harjosari untuk mencari makam orang tua Maya. Dan ternyata bener lur, makam Ki Donowongso dan Nyai Sinta ada di sana. Setelah mendoakan orang tuanya, mereka pun akan kembali ke rumah. Namun mereka menemukan kejanggalan bahwa banyak makam anak kecil di sana, bahkan tidak sedikit yang belum dikasih nama. Selain itu, tulisan pemakaman Harjosari di depan ternyata menutupi ukiran yang sebenarnya, yaitu tanah pemakaman wakaf milik Ki Donowongso. Seakan-akan orang-orang di desa membenci keluarga Maya. Lu doa aja pakai bahasa Indonesia. Emang Tuhan cuma tahu bahasa Arab? Sini kok banyak orang anak kecil. Bahkan belum sempat dikasih nama. Kok mereka kayak nggak suka sama aku sih, Mai? Karena harus menunggu bertemu Ki Saptadi besok pagi, daripada bolak-balik, malam itu mereka pun tidur di rumah peninggalan ortu Maya. Dan karena Maya mendengar suara aneh, nah ini film horor itu selalu saja dicari sumber suaranya. Kalau aku mah tak tinggal tidur lur, nggak ngurus ya kan. Ternyata suara aneh tersebut berasal dari penampakan anak kecil yang seperti mencoba berkomunikasi dengan Maya. Sementara itu di lain tempat, seorang warga baru melahirkan bayinya. Namun yang sangat mengerikan, tiba-tiba Ki Saptadi sang kepala desa datang. Dia mengambil bayi tersebut dan langsung dibunuh dengan cara ditenggelamkan. Keesokan paginya bayi itu pun akan dimakamkan. Dan tentunya Maya juga Dini yang melihat pun bertanya-tanya, karena dalam waktu 2 hari sudah ada 2 bayi yang meninggal. Mereka yang melihat pemakaman itu akhirnya didatangi Ki Saptadi dan beberapa warga. Lalu Maya berpura-pura sebagai mahasiswi yang ingin melakukan penelitian tentang wayang kulit, dan temannya Dini ikut menemaninya. Awalnya Ki Saptadi curiga karena fisik Maya terlihat lebih tua dibandingkan anak kuliahan. Namun Ki Saptadi akhirnya mempersilahkan mereka datang ke rumahnya untuk ngobrol-ngobrol. 2 hari, 2 orang meninggal. Mau tulis tentang dalam? Buat kampus, kami mahasiswa. Kalian bisa ke rumah. Kalau mau bicara dengan saya, berapa umur kalian? 20 tahun. Setelah itu Dini pun minta mereka segera pulang karena tatapan warga yang sangat aneh dan dingin. Juga 2 bayi yang meninggal dalam waktu 2 hari saja. Untuk urusan warisan rumah, Dini juga menyarankan membayar seseorang untuk mengurusnya. Belum lagi Pak Ijo yang berusaha membunuh Maya, mungkin saja ada hubungannya dengan rumah tersebut. Namun Mbak Maya ini masih kekeh, masih ngotot mereka tetap di sana karena nggak punya uang buat bayar orang. Dan Maya juga sudah mengaku sebagai mahasiswi, yang mana tidak mungkin warga berusaha mencelakai seorang mahasiswi. Dini pun akhirnya menuruti keinginan Maya. Dia pamit pulang ke rumah buat mandi, sedangkan Maya mau cari makan dulu di warteg.
Untungnya di sana ada mbak-mbak penjual makanan bernama Ratih. Maya pun membeli spaghetti fettuccine di sana, sekaligus tanya tentang rumah peninggalan ortunya tanpa memberitahu identitas dia sebenarnya. Ratih pun menjawab jika dulu ada sebuah keluarga tinggal di sana, yang mana warga percaya bahwa keluarga tersebut adalah keluarga iblis yang telah meninggalkan penyakit mengerikan. Mbak tahu rumah besar yang di sana itu tahu punya siapa? Dulu iblis tinggal di sini dan penyakit mengerikan. Di lain sisi, setelah Dini selesai mandi, dia didatangi oleh dua warga yang mengatakan bahwa Maya dan Dini tidak boleh nginep di rumah itu lagi karena rumah itu sudah usang dan takut atapnya rubuh. Dini pun bertanya dulu rumah ini milik siapa, dan pria tersebut menjawab bahwa dulu rumah itu milik sebuah keluarga dan sekarang telah diwariskan ke putri sematawayangnya yang bernama Rahayu. Ki Saptadi juga masih menyimpan semua surat-surat rumahnya dan selama ini menunggu kedatangan Rahayu untuk menyerahkan surat-surat tersebut. Mendengar itu Dini pun kalap. Dia mengaku-ngaku sebagai Rahayu dan kedua warga itu terlihat kaget. Mereka pun mengatakan jika berkenan Mbak Rahayu bisa menemui Ki Saptadi sekarang untuk mengambil dokumen-dokumen rumahnya, karena sebentar lagi beliau mau ke desa lain untuk pertunjukan wayang kulitnya. Dini pun langsung setuju dan dia akan diantar menemui Ki Saptadi yang katanya lagi ada di rumah warga. Saya Rahayu. Teman Mbak di mana? Oh, dia lagi keluar cari makan. Tapi tiba-tiba panggilan dalang, desanya agak jauh. Kalau misalkan kamu sekarang, mungkin bisa langsung surat-suratnya. Ki Saptadi kebetulan baru di ruang warga dekat sini. Dini pun diantar menemui Ki Saptadi, tapi lah kok lewat jalan kecil ya kan, yang makin lama makin tidak ada jalan setapaknya dan malah masuk ke hutan penuh bambu pula. Dini yang mulai curiga langsung pamit pulang saja, tapi tiba-tiba dua pria ini pun segera menahan Dini, bahkan mengeluarkan pisau. Dini yang ketakutan dan panik berlari tanpa arah ke dalam hutan. Namun naas dia tersandung dan langsung dibuat pingsan dengan dipukul kayu juga batu. Din, gue mau makan nih, lo nggak lapar? Saat tersadar Dini sudah digantung terbalik layaknya hewan. Dini pun meraung-raung memohon ampun minta dilepaskan. Lalu tak lama kemudian datanglah Ki Saptadi dengan pakaian dalangnya juga, disusul oleh Nyi Misni. Tanpa babi bu, Nyi Misni langsung mengambil pisau yang telah disiapkan dan langsung menggorok leher Dini ya. Loro sing arep melahirke. Sementara itu karena Maya tidak kunjung menemukan Dini, dia pun datang ke rumah Ki Saptadi untuk memberitai jika temannya menghilang. Mendengar itu Ki Saptadi akan menyuruh orang untuk mencari temannya. Hele, cari teman-temannya, udah mati digorok ibu ente itu loh si Dini. Di tempat penjagalan itu, darah Dini pun dituangkan ke sebuah lubang. Sedangkan Nyi Misni sambil bernyanyi dia menjemur sesuatu yang ternyata Dini sudah dikuliti dan kulitnya akan dijadikan bahan pembuatan wayang. Mana yang dijemur bagian nganunya lagi. Maya yang semakin khawatir dengan kondisi Dini karena teleponnya juga nggak aktif, akhirnya mendatangi pertunjukan wayang Ki Saptadi yang dihadiri seluruh warga desa Harjosari. Di sana dia bertemu dengan dua pria yang menculik Dini dan mereka mengaku-ngaku jika teman Maya itu masih belum ditemukan. Tadi kami coba bantu cari, tapi Maya pun terus berkeliling desa untuk mencari Dini, juga menelpon HP-nya, tapi of course tidak ada hasil ya kan. Sampai akhirnya saat larut malam, Maya kembali didatangi penampakan anak kecil yang mengatakan, "Ono sing arep ngelahirke, yuk, ada yang mau melahirkan, yuk," gitu katanya lur. Ono sing arep ngelahirke, yuk. Sosok arwah itu mengajak Maya ke rumah seorang warga yang akan melahirkan.
Dan ketika dia mengintip dari celah pintu, betapa terkejutnya Maya melihat bayi itu lahir tanpa kulit dan lagi-lagi dibunuh oleh Kisap tadi dengan cara ditenggelamkan. Ayah dari anak itu pun marah dan menuduh Kisap tadi telah berbohong karena Kisap tadi sudah berjanji kelahiran bayinya akan sehat walafiat lengkap dengan kulit. Kisap tadi pun langsung menampar sang ayah karena apa yang dilakukan Kisap tadi selama ini demi keselamatan warga desa Harjosari. Di ruangan itu juga ada pasutri lain yang harap-harap cemas bayi mereka juga lahir tanpa kulit. Seperti bayi-bayi sebelumnya, panik dan takut melihat situasi tersebut. Tanpa sadar Maya menimbulkan suara yang untungnya dia langsung diselamatkan oleh Rati, si penjual makanan. Kualat gue. Anak kulo pripun ki, saged sehat. Aku arep ndelok bayi. Mulia. Aku udah seperti mereka. Untuk sementara Maya pun disembunyikan di rumah Rati, dan Rati menjelaskan bahwa seluruh bayi yang dilahirkan di desa Harjosari telah terkena kutukan. Sudah 20 tahun terakhir tidak pernah ada anak-anak di sana. Itulah kenapa desa Harjosari hanya dihuni oleh orang-orang dewasa saja. Dulu, jauh sebelum kutukan terjadi, ada seorang pria kaya raya sekaligus kepala desa di sana. Dia bersama keluarganya tinggal di rumah besar yang sekarang sudah ditinggalkan. Dan mereka memiliki banyak pembantu. Salah satunya lur adalah Nyi Misni, ibu dari Kisap tadi. Pria itu akhirnya memiliki seorang anak yaitu Ki Dono Wongso yang akhirnya mendapatkan seluruh warisan ayahnya ketika sudah meninggal. Ki Dono Wongso pun hidup serba berkecukupan dan dia juga sangat ahli membuat juga memainkan wayang. Sampai-sampai namanya terkenal di desa-desa tetangga. Singkat cerita, Ki Dono Wongso jatuh cinta dengan Nyai Sinta, wanita tercantik di desa Harjosari yang sangat diidam-idamkan seluruh pria. Meskipun akhirnya menikah dengan pesta 7 hari 7 malam, namun setelah 3 tahun menikah, mereka masih juga belum dikaruniai momongan. Karena itulah Nyai Sinta malu dan depresi hingga jatuh sakit. Lalu di umur pernikahan mereka yang ke-8, alhamdulillahnya Nyai Sinta sudah hamil dan Ki Dono Wongso benar-benar menjaga istrinya agar bayi mereka baik-baik saja. Bahkan Ki Dono Wongso selalu mengadakan pesta tiap malam minggu dan Ki Dono Wongso selalu menjadi dalangnya sebagai bentuk rasa syukurnya. Tapi 3 tahun belum juga orang anak, juga pintar buat wayang dan dalang. 5 tahun kemudian baru aku hamil. Namun anehnya, ketika bayi lahir ternyata tidak memiliki kulit dan tidak ada satupun warga yang pernah melihatnya. Begitu pula dengan Ki Dono Wongso yang tidak pernah lagi bergaul dengan penduduk karena merasa malu dengan kondisi putrinya. Tak lama setelah itu terjadi kasus 3 anak perempuan hilang entah kemana yang membuat warga desa pun gempar. Sampai suatu hari untuk pertama kalinya Ki Dono Wongso mengajak putrinya yang sudah berumur 5 tahun keluar dari rumahnya. Dan terlihat sangat cantik juga sangat sehat lengkap dengan kulit. Warga pun akhirnya mengetahui jika nama putri Ki Dono Wongso adalah Rahayu. Namun mereka curiga jika menghilangnya 3 anak perempuan adalah perbuatan Ki Dono Wongso. Anak Nyi Misni yaitu Kisap tadi pun mengatakan ke penduduk bahwa Ki Dono Wongso pasti melakukan ilmu hitam, melakukan perjanjian dengan iblis untuk menyelamatkan putrinya Rahayu dengan menumbalkan 3 anak perempuan itu. Setelah rumor itu menyebar untuk menyelamatkan putrinya Rahayu dengan menumbalkan 3 anak perempuan itu. Setelah rumor itu menyebar, Ki Dono Wongso tiba-tiba mendadak gendeng. Dia membunuh seluruh pemusik di belakangnya, termasuk istrinya yang menjadi sinden dan akhirnya bundir. Warga yang melihat siluet kejadian itu pun sangat histeris dan langsung kabur dari sana. Ki Dono Wongso tidak pernah lagi bergaul dengan penduduk. Bayinya lahir tanpa kulit. Penduduk melihat bayi untuk pertama kalinya. Kisap tadi bilang ngelakuin ilmu hitam. Kalau ayah Rahayu hilang 3 anak perempuan itu, dia jadi gila. Rahayu pun diselamatkan oleh salah satu pembantu dan dibawa kabur keluar kota. Sejak saat itulah desa Harjosari mendapat kutukan di mana setiap bayi yang lahir semuanya tanpa kulit.
Ratih menambahkan bahwa semua bayi pasti akan dibunuh karena pernah ada satu bayi tanpa kulit yang dibiarkan hidup. Dia bernama Tole, namun hidupnya malah sangat sengsara. Tole tinggal di dalam hutan dan tidak pernah sembuh, masih dalam keadaan tanpa kulit. Menurut Kisap tadi, satu-satunya cara memutus kutukan tersebut adalah dengan mengkuliti anak pertama yang terkena kutukan, yaitu Rahayu. Dan kulitnya akan dijadikan wayang nantinya. Maya yang masih syok mengetahui semua fakta tersebut, kembali dikejutkan dengan foto Pak Ijo yang ada di sana. Karena ternyata Ratih adalah istri dari Pak Ijo. Dan saat ini dia sedang mengandung. Ratih menceritakan bahwa suaminya Pak Ijo pergi ke kota untuk mencari obat yang bisa menyembuhkan bayi mereka agar lahir dengan sehat. Ratih sebenarnya tahu jika Maya adalah Rahayu yang selama ini dicari-cari. Namun menurut mbahnya yang orang pintar, kutukan dari perjanjian iblis tidak akan pernah hilang meskipun Rahayu dibunuh sekalipun. Itulah alasannya Ratih menyelamatkan Maya dan meminta suaminya pergi ke kota mencari obat. Namun Maya masih menyembunyikan fakta bahwa Pak Ijo berniat membunuhnya. Sampai akhirnya dia pun mati ditembak polisi. Kerasa nggak? Aku nggak percaya kamu itu kutukan tersebut. Kalau orang perjanjian datang, kutukannya nggak akan hilang. Aku suruh suami aku ke kota buat cari obat. Di lain sisi, Nyi Misni mengatakan bahwa mereka salah mengkuliti orang dan Rahayu yang sebenarnya adalah Maya. Seluruh penduduk Harjosari pun segera dikumpulkan. Mereka diminta menyebar untuk mencari keberadaan Rahayu, wanita yang selama ini dicari-cari selama 20 tahun lamanya. Sampai sini kita sebut saja Maya jadi Rahayu aja lur ya, biar enak ya kan. Sing dikuliti kleru, salah wong. Kutukan 20 wayahe awake dhewe bebas. Goleki 20 tahun saiki nang desa iki. Tak lama kemudian dua warga datang ke rumah Ratih dan Rahayu pun langsung disembunyikan. Mereka mengatakan jika salah satu wanita kota telah tewas dan bertanya apakah Ratih melihat wanita yang satunya. Ratih pun menjawab tidak dan langsung mengusir mereka karena bisa-bisanya langsung makan tanpa izin dan berniat mengasolelir Ratih lagi karena suaminya sudah pergi selama 3 bulan. Dengan brutalnya Ratih pun menggores kakinya lalu mengancam akan bundir agar arwahnya bisa menggentayangi mereka tiap malam sampai mampus. Wah, langsung ngibrit ya kan. Suara tahu sing gede karo atas kaya gini iki to. Tak kancani bengi iki piye? Tak primpeni ben bengi ngando mati. Lunga kowe. Asu. Rahayu pun syok dan sangat merasa bersalah mengetahui sahabatnya Dini yang telah tewas. Ratih pun akan membantu Rahayu untuk kabur dari desa itu melalui hutan. Dan Rahayu juga sempat telepon Mas Kurir Nano untuk datang menyelamatkannya. Saat itu juga Nano datang bersama polisi naik motor dan sebentar lagi akan sampai desa. Sambil menunggu Nano, Rahayu pun akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Ijo agar tidak ada lagi fakta yang disembunyikan. Ratih pun lemes seketika dan Rahayu hanya bisa meminta maaf meskipun bukan dia yang salah. Lalu tak lama kemudian Nano pun sampai bersama Pak Polisi yang ternyata Pak Polisi itu adalah orang asli desa Harjosari dan akhirnya ditembak mati. Nantang polisi. Asu weh. Hah? Gini mas, saya asli dari desa sini. Istri saya juga. Karena tahu Rahayu akan ditelepon menggunakan HP Nano, Rahayu pun segera membuang HP-nya agar para warga mengejar ke arah yang salah. Rahayu pun langsung kabur dari sana sendirian karena Ratih masih memelototinya. Nah, susah banget ngomong. Setelah warga sudah menjauh, Rahayu terus berlari sampai ke sebuah jalan. Dan syukur alhamdulillah dia bertemu mobil yang mau membantunya keluar dari desa itu. Tapi tiba-tiba
Ketiga hantu anak kecil itu kembali mendatangi Rahayu dan salah satu di antaranya memberitahu apa yang sebenar-benarnya terjadi di masa lalu. Rahayu pun mendapat penglihatan bahwa usut punya usut Nyi Misni melakukan hubungan gelap dengan tuannya sendiri hingga melahirkan putranya Ki Saptadi tanpa sepengetahuan siapapun. Itu artinya Ki Saptadi dan Ki Donowongso bisa dikatakan sebagai saudara, ya kan? Lalu saat sudah dewasa ternyata Ki Saptadi dan Nyai Sinta saling jatuh cinta. Namun karena Ki Donowongso yang kaya raya dan punya kuasa, lu punya duit, lu punya kuasa, Nyai Sinta hanya bisa pasrah dan akhirnya menikah dengan Ki Donowongso. Karena 8 tahun lamanya belum juga punya keturunan, Nyai Sinta pun curhat ke Ki Saptadi dan nah disinilah kesalahannya. Mereka pun terbawa suasana hingga beraselole dan perbuatan terlarang itu dipergoki oleh Nyi Misni. Saking murkanya, Nyi Misni pun melakukan ritual ilmu hitam menggunakan rambut milik Ki Saptadi dan Nyai Sinta untuk menghapus ingatan Ki Saptadi tentang Nyai Sinta dan juga mengutuk bayi di kandungan Nyai Sinta agar meninggal sebelum lahir. Namun ternyata Rahayu tetap lahir walau dalam kondisi tanpa kulit. Malu dengan kondisi putrinya, Ki Donowongso pun akhirnya melakukan perjanjian dengan iblis untuk menyembuhkan Rahayu, yaitu dengan membunuh 3 anak perempuan sebagai tumbal, lalu kulitnya digunakan menjadi wayang kulit. Secara ajaib fisik Rahayu pun walah menjadi normal seperti anak pada umumnya, ya kan? Namun karena dia terus diganggu 3 arwah anak perempuan, Ki Donowongso pun akhirnya memasukkan jimat ke kaki Rahayu seperti yang kita lihat di awal film, lur, untuk mengusir 3 arwah tersebut. Tak lama setelah itu, Ki Donowongso yang akan melakukan pertunjukan tiba-tiba dibuat pingsan oleh anak buah Ki Saptadi. Dan Ki Saptadi yang dalam pengaruh guna-guna ibunya Nyi Misni berpura-pura menjadi dalang dengan pakaian milik Ki Donowongso, lalu membunuh semua pemusik di belakangnya, istrinya Nyai Sinta, juga Ki Donowongso sendiri. Dari siluet tersebut jelas penduduk mengira Ki Donowongso lah yang menjadi gendeng, ya kan? Padahal itu semua adalah ulah Ki Saptadi yang dipengaruhi guna-guna ibunya Nyi Misni. Tiga arwah anak perempuan mengatakan bahwa untuk menghilangkan kutukan, Rahayu harus mengambil kembali kulit-kulit mereka di kediaman Nyi Misni untuk dikuburkan bersama mayat mereka yang ada di bawah lantai rumah Ki Donowongso. Setelah itu Rati pun menyadarkan Rahayu dan untungnya dia sudah ikhlas dan legowo dengan kepergian suaminya Paijo. Mereka pun kabur melewati hutan dari kejaran warga dan sempat mampir ke rumah Tole, satu-satunya bayi yang dibiarkan hidup sampai dewasa dan selama ini dikasih makan oleh Rati. Popo, aku le, nih gowo panganan. Lalu mereka pun OTW ke rumah Nyi Misni dan diam-diam mengambil 3 wayang kulit di lemari. Saat itu juga Rahayu dan Rati segera kembali ke rumah orang tuanya Rahayu, membuka pintu rahasia di lantai, menggali kuburan ketiga anak perempuan untuk disatukan kembali semua tulang-tulang juga kulitnya. Setelah 20 tahun lamanya, mayat ketiga anak perempuan itu pun akhirnya bisa pergi dengan tenang, sekaligus menghilangkan kutukan yang selama ini terjadi di desa Harjosari. Itu apa? Kulit anak-anak perempuan yang hilang.
Meskipun tugas Rahayu sudah selesai, tapi dia akan tetap tinggal sampai benar-benar melihat sendiri bahwa kutukan itu sudah hilang. Ratih mengatakan jika malam itu kemungkinan akan ada bayi yang lahir, dan semua bayi tersebut lahir sehat walafiat. Namun tak lama kemudian, Nyi Misni pun datang dan Rahayu meminta Ratih pergi ke tempat warga yang akan melahirkan. Rahayu mengatakan jika semua yang terjadi di desa adalah karena kebrengkesan Nyi Misni. Lalu Nyi Misni menjawab jika Rahayu adalah sebuah kesalahan yang memang harus dihapus. Lalu setelah itu warga kampung pun datang dan langsung menangkap Rahayu. Kamu pergi ke rumah yang akan melahirkan. Tolong. Bapak Nawangsa meniduri aku. Kamu kesalahan hapus. Kutukan ini ibu yang mulai. Rahayu pun digantung terbalik seperti Dini dan akan segera digorok oleh Kisap tadi. Rahayu pun mengungkapkan bahwa sekarang kutukan benar-benar telah hilang. Tidak ada lagi bayi yang lahir cacat, karena dia sudah mengubur kulit juga jasad ketiga anak perempuan yang hilang sesuai permintaan arwah mereka. Selain itu Rahayu mengatakan jika sebenarnya dia adalah anak dari Kisap tadi dan Nyai Sinta, yang mana Mbah Nyi Misni sengaja membuat putranya Kisap tadi lupa akan hal tersebut. Ojo dirungokke, kata Nyi Misni lur. Kisap tadi pun sangat-sangat terkejut mengetahui fakta tersebut. Lalu Kisap tadi bertanya ke ibunya, apakah yang dikatakan Rahayu benar dan apakah kejadian selama ini adalah kesalahan ibu? Nyi Misni tidak bisa menjawab apa-apa. Dia langsung bersiap menggorok lehernya sendiri dan meminta Kisap tadi memilih antara putrinya Rahayu atau ibunya. Situasi pun semakin mencekam dan akhirnya Kisap tadi memilih untuk membunuh Rahayu. Tapi alhamdulillahnya Ratih datang sambil membawa bayi yang baru lahir dan berteriak bayinya sehat. Bapak dibikin lupa sama Mbak. Ojo dirungokke. Wah, nih kowe ngomong kayak ngono. Cukup. Iki kabeh salah ibu. Pilih deh atau ibumu. Bayinya sehat. Selesailah sudah semua kutukan selama ini. Tapi Nyi Misni yang masih tidak terima akan menyembelih Rahayu saat itu juga. Lalu tiba-tiba Kisap tadi pun menahan tangan ibunya dan digorokkan ke lehernya Saptadi sendiri sebagai penebusan dosa atas perbuatannya selama ini yang membunuh semua bayi di desa Harjosari. Padahal itu bukanlah penyebabnya. Sementara Nyi Misni yang merasa terpukul dengan kematian putranya dan takut dihakimi oleh warga juga memutuskan untuk bundir. Setelah itu Ratih pun melepaskan ikatan Rahayu dan memintanya segera kabur dari desa tersebut. Kamu harus pergi sekarang. Pergi. Pergi. Satu tahun kemudian, terlihat penduduk Harjosari yang sudah hidup normal seperti sedia kala. Sepasang pasutri pun sangat bahagia karena sebentar lagi bayi mereka akan lahir. Namun tiba-tiba wanita ini pun menjerit kesakitan, darah mengalir di kakinya dan perutnya juga sudah kosong. Karena ternyata lur, arwah Nyi Misni gentayangan dan membalaskan dendamnya dengan memakan semua bayi yang akan lahir di desa Harjosari layaknya hantu Palasik. Abuyar.